Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dede selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak dan teman-teman sosiologi kelas D yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai beberapa faktor penting di dalam etika Islam. Pembahasan pada poin-poin tertentunya yaitu ada manusia, insting, lingkungan, pendidikan, kebiasaan, keturunan, ajam, hati nurani atau suara batin. Sedangkan untuk rangkaian acara pada diskusi pagi ini, yang pertama ada sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim bersama-sama. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugraha dari salah satu anggota kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam etika Islam. Yang pertama itu ada manusia. Kenapa manusia menduduki peringkat pertama dalam faktor yang mempengaruhi etika Islam? Karena manusia itu memiliki kehidupan yang paling baik dari segi baik dia sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Sehingga sudah sewajarnya manusia dijadikan sebagai patokan utama yang mencerminkan etika dalam Islam yang didasarkan pada akal pikiran manusia itu sendiri sebagai tolok ukurnya. Kemudian ada faktor lain yang menyebabkan manusia itu layak dijadikan patokan utama. Hal ini dikarenakan manusia itu memiliki atau dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal itu sendiri diperuntukkan untuk menuntun manusia dalam beretika, khususnya itu dalam beretika Islam. Juga akal pikiran itu dikaruniai oleh Allah kepada manusia sebagai wujud kasih sayang Allah kepada umat manusia agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua ada insting. Insting merupakan suatu sifat yang menyampaikan pada tujuan dan cara berpikir. Insting dipengaruhi oleh naluri alamiah manusia untuk mempertahankan hidup. Insting itu memiliki 3 unsur yang mendasar dan bersifat psikis. Yang pertama, itu ada mengenal atau kognisi, kemudian ada kehendak atau konasi, dan yang terakhir ada perasaan atau emosi. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa insting manusia sangat mempengaruhi individu tersebut dalam beretika. Karena pada dasarnya, etika itu dipengaruhi oleh pikiran manusia sebagai individu yang memiliki naluri. Maka tidak heran bahwa insting manusia menjadi salah satu faktor penting dalam etika Islam. Lingkungan adalah tempat hidup manusia, sekaligus tempat manusia menuangkan semua hal yang dia miliki. Dengan insting yang dia punya, manusia bisa saja mempengaruhi lingkungannya, begitupun sebaliknya. Namun sesungguhnya lingkungan memiliki 2 pemahaman, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Yang selanjutnya pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan adalah sebuah proses panjang yang bersifat kelembagaan ataupun non-kelembagaan yang bertujuan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam hal sikap, pengetahuan, dan lain-lain. Maka sudah pasti faktor pendidikan akan sangat berpengaruh dalam bagaimana setiap individu itu bertindak. Perkenalkan, nama saya Reza Eka Solehudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu faktor penting dalam etika Islam, yaitu di sini ada kebiasaan
Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani, karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Misalnya makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang sering diulang-ulang. Lalu ada keturunan, yaitu berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok atau orang tua kepada cabang atau anak keturunannya. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-waratsah atau warisan sifat-sifat warisan sifat orang tua terhadap keturunannya. Ada yang sifatnya langsung dan ada juga yang tidak langsung. Artinya langsung terhadap anaknya dan tidak langsung terhadap anaknya, misalnya terhadap cucunya. Jadi saya melanjutkan teman-teman saya, yaitu melanjutkan nomor 7 ya. Nomor 7 itu adalah bagian azam. Azam itu adalah keinginan atau kemauan keras, salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia. Itu adalah kemauan keras atau kehendak ya. Jadi kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan kita, menggerakkan manusia berbuat sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dalam malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh. Itu adalah berkat kekuatan azam, kemauan yang keras. Kemudian yang terakhir adalah hati nurani ya. Yang terakhir itu adalah hati nurani atau suara batin ya. Jadi pada diri manusia terdapat sesuatu kekuatan yang sewaktu-waktu itu memberikan isyarat, memberikan isyarat apabila tingkah laku manusia itu berada di ambang bahaya dan keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati yang dalam bahasa Arab itu disebut domir ya. Kalau yang disebut dalam bahasa Inggris itu adalah conscience ya. Sedangkan conscience itu adalah sistem nilai ya, sistem nilai moral, nilai moral seseorang, kesadaran itu akan benar dan salah dalam tingkah laku. Fungsi hati nurani itu adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Itu yang disebut hati nurani. Nah, jadi di dalam presentasi ini mungkin sampai 8 ya. Dari yang pertama itu ada pembahasan manusia, ada insting, ada lingkungan, ada pendidikan, ada kebiasaan, ada keturunan, ada azam, ada hati nurani atau suara batin. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulannya dalam PPT ini, dalam kelompok 7 ini. Jadi kesimpulannya itu adalah manusia akan selalu menjadi pelaku penting dalam etika Islam. Hal ini dikarenakan apa? Kehidupan manusia menempati tempat paling baik sebagai individu atau sebagai kelompok, sehingga sudah mestinya manusia adalah patokan utama yang mencerminkan etika Islam yang didasarkan pada akal dan pikiran manusia
sebagai tolak ukurnya. Semua karunia ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal yang salah satu fungsinya adalah untuk menuntun beretika dalam Islam diberikan pada manusia dan diperuntukkan untuk manusia sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk presentasi kelompok kami. Alhamdulillah telah selesai. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.